Selamat siang kawan-kawan. Dengan perkenalkan, nama saya Alexander Pengkedemero dari Fakultas Untan Pertanian, Prodi Agroteknologi. Dalam video kali ini saya akan mewawancarai seorang petani di daerah Kalimas. Saksikan videonya kawan-kawan. Stay tune. Kembali lagi bersama saya sekarang lagi bersama dengan petaninya. Bisa perkenalkan Pak? Ya, perkenalkan, nama saya Made Suparwata, umur saya 41 tahun, saya adalah petani di Desa Kalimas. Makasih Pak ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mewawancari Bapak mengenai pertanian di Bapak. Ya. Untuk jenis komoditi di sini apa saja Pak? Untuk khusus di lahan kal saya, ini ada bermacam-macam komoditi dari padi, sayur-sayuran, juga ada kelapanya. Untuk asal usul bibit itu sendiri Pak? Kalau untuk sayur-sayuran, bibit itu biasanya ada yang kami beli dari toko khusus menjual pupuk obat-obatan dan pembibitan. Kalau padi biasanya kami menukar benih padi dengan teman-teman sesama petani. Petani gitu Pak ya. Nah, juga untuk padi juga ada bantuan subsidi dari pemerintah, juga ada khususnya dari Dinas Pertanian. Untuk perlakuan tanah itu sendiri Kak Pak, apakah dibuat bedengan untuk padi dan yang lainnya dengan cara dibajak gitu Pak? Kalau untuk sayuran di sini kan, karena daerahnya sedikit rawa, jika air pasang atau hujan yang berlebihan, lahan kami ini bisa tergenang. Jadi kalau untuk jenis sayuran kami membuat galangan atau bedengan Gitu Pak. paling tinggi dari tanah itu sekitar setengah meteran dari tanah asalnya. Kita buat bedengan itu ukurannya kan, kalau ukuran tanah kami di sini lebarnya sekitar 25 meter, kita bagi dua sekitar 12 meteran. Kita buat bedengan itu. Untuk perlakuan dari bedengan itu Pak, apakah diberi dosis dan pupuknya berapa, apa, sama caranya bagaimana Pak? Kalau untuk bedengan itu kan, setelah kita membuat bedengan itu, setelah bedengan itu jadi, kita tunggu sekitar 1 minggu atau lebih agar tanah itu sedikit kering sebelum kita olah itu. Untuk kita tanami sayur, kita cangkul dulu
sedikit digemburkan. Nah, setelah itu kita berikan pupuk kandang dulu. Kita berikan pupuk kandang, kita olah lagi, dicangkul lagi sedikit agak halus. Nah, setelah itu baru kita tanam. Kalau untuk pupuknya mungkin setelah kita tanam, setelah sayur itu ingat, dia mulai tumbuh daun. Kalau komoditinya daun bawang di sini ya, khusus daun bawang itu Pak ya. ya khusus daun bawang, kita pemupukannya itu sekitar 1 minggu atau 2 minggu. 2 minggu. Ya, kita perlakukan pemupukan dengan pupuk urea dulu sebagai pupuk dasar dia, biar ada sedikit perubahan untuk dia tumbuhnya. Oke. Kembali ke tadi Pak, saya mau tanya tentang pupuk kandang nih Pak. Ya. Nah, kan untuk pengolahannya sendiri itu bagaimana Pak? Untuk mendapatkan pupuk kandang Iya, itu, mendapatkan kandang misalnya kan kayak Bapak campuran dari misalnya tai dari tinja sapi atau enggak tinja kambing gitu kan. Oh, gitu Pak. kalau kami di sini kan jarang ada ya kandang. Kami memakainya pupuk kandang ayam. Oh, iya. Kandang ayam kami membelinya dari luar, dari luar daerah. Misalnya di sini kan desa kami Kalimas, Kuburaya. Kita membelinya biasanya dari Singkawang atau dari Sungai Ambawang yang ada kandang Kandang ayam. ayam yang besar gitu. Terkait pasca panen nih Pak. Pasca panen setiap komoditi ini gimana Pak? Dari bawang kan, dari padi juga gitu. Kalau bawang ini kan dari kita tanam sampai dia bisa panen itu usianya 2 bulan. 2 bulan Ya, 2 bulan baru bisa kita panen. Nah, kalau daun bawang ini pemanenannya kan manual, kita cabut, kita bersihkan, barulah bisa kita jual. Kalau komoditi lain seperti padi, tergantung juga sih benih padinya, apakah dia jenis padi unggul. Kalau padi unggul kan jenisnya hibrida, dia hibrida itu usianya tuh 3 bulan. Kalau perlakuannya sih memang lumayan lah gitu ya. Lumayan lama itu ya Pak ya. Kalau daun bawang ini kan 2 bulan, perlakuannya juga kita harus memakai obat-obatan juga kan, karena penyakitnya kadang ada ulatnya, kadang dia berjamur. Kalau berjamur kita pakai fungisida, kalau ada ulatnya kita pakai insektisida. Untuk perawatannya nih Pak, dari setiap komoditi ini kira-kira sulit nggak Pak? Nah, kalau kita bilang sulit, ya pasti sulit lah. Tapi kan kalau sayur ini kan kita belum ada ininya, penyuluhannya khusus ke sayur. Tapi kalau padi memang ada, tapi itu lebih enaknya di sayur sebenarnya. Kita lihat itu kan penyakitnya ada, kita cepat-cepat kita ini kan kita semprot pakai insektisida kah, pakai fungisidanya kah, tergantung penyakitnya lah gitu kan. Kalau memang dia parah itu susah sekali, makanya kita dari awal, dari tanaman itu 3 minggu kita sudah mulai kita semprot pakai fungisida. Kalau bawang ini kan dia kebanyakan sih jamur deh. Iya. Makanya fungisidanya yang lebih banyak. Kalau insektisidanya sih tidak begitulah, karena binatang lain kan jarang ke sana deh. Kayak belalang itu sih pakai insektisida sih sebentar aja sih sudah bersih deh. Kalau fungisida ini kita harus berkali-kali. Kalau dalam 2 bulan itu pasca panen 2 bulan kan,
itu tidak-tidaknya 3 kali atau 4 kali agar dia tetap terjaga keutuhan ininya, Batangnya daun-daunnya, itu. kayak batang daunnya. Oh iya ya, saya biasa lihat di pasar-pasar ini Ya. Pak, kan dia ada saya beli biasa di pasar kan pagi-pagi itu lembek Pak biasanya tuh kadang. Ah iya sih. Cuman kan kalau yang udah di pasar kan kita panennya kan hari pagi kita panen, dibawa oleh pengepulnya nanti malam, Mm-mm. nanti terjualnya kan besok pagi. Jadi sudah sekitar 24 jam gitu Pak ya. hampir 24 jam jadi sudah dicabut itu kan pastilah. Kalau kita yang bawa sendiri kemungkinan kan enggak, kita cabut itu sore, nah malam kita bawa gitu. Itu kan sedikit terjaga Terjaga. kualitas. Kalau untuk harganya nih Pak, Nah dari kalau setiap komoditi itu gitu. nah, kalau untuk harga sih kita ini kadang naik kadang turun sebenarnya. Mm. Kalau untuk saat ini karena terdampak COVID ini, Iya, Covid lagi sekarang ya. berpengaruh sekali. Semenjak terjadinya inilah COVID ini, harga bawang anjlok. Kenapa anjlok? Karena restoran, rumah makan kan terbatas pembelinya, penjualan mereka kan. Iya betul. Jadi kan untuk daun bawang ini kan banyak larinya ke rumah makan, ke restoran gitu. Iya, Jadi betul. itulah terdampaknya. Jadi harganya pun Kurang untuk saat jadi. ini ya di bawah-bawah 10 ribuan deh untuk kami di sini. Oh iya ya Pak ya. Apalagi kita mengumpulkan lagi ke orang jualnya gitu. Ya, Iya. mungkin hanya itu saja sih Pak yang saya tanyakan gitu. Terima kasih banyak ya Pak waktunya yang diberikan. Ya, Saya ucapkan terima kasih. ya sama-sama. Kawan-kawan, video dari saya ucapkan terima kasih.